Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para ya Kang Jayus. Jumpa lagi dengan video dari Kang Jayus. Ini merupakan rangkaian video ketiga ketika saya melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2025, di mana di video yang pertama dan kedua menceritakan atau memperlihatkan ketika saya dari pertama masuk tol Soroja sampai ke daerah Ranca Bali. Lalu di video yang kedua memperlihatkan ketika saya dari Ranca Bali menuju ke Cidaun, Cianjur Selatan. Dan ini kelanjutannya part yang ketiga, di mana setelah saya melakukan istirahat, sholat, dan yang lain-lain, bersih-bersih, menyegarkan diri, ya sekitar 1 jam kurang, lalu saya melanjutkan perjalanan. Jadi Baraya bisa menggabungkan ya durasi perjalanan dari video yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu digabungkan, nah itu baru kelihatan berapa jam perjalanan yang saya tempuh ketika melakukan perjalanan dari kota Cimahi sampai ke Pamengpe, Kabupaten Garut. Di video ini juga banyak waktu yang saya hentikan di videonya dikarenakan saya berhenti ambil foto gitu ya. Nanti seperti yang di depan, nanti di jembatan Cilaki yang menghubungkan antara Kabupaten Cianjur dan juga Kabupaten Garut. Di sana juga saya ada beberapa menit atau ya paling 10 menit 15 menit berhenti buat ambil foto bersama anak dan cucu, juga ya bikin video-video pendek gitu ya buat ya short video atau yang lainnya. Di perjalanan yang part ketiga ini kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah yang berada di sebelah kiri dan kanan jalan. Dimana kalau sebelah kanan itu nanti kebanyakan kita melihat bagaimana suasana atau bagaimana kondisi pantai selatan. Saya itu Baraya sedikit bercerita. Dulu itu pertama kali menggunakan jalur ini tahun 2009, kalau tidak salah ya, tahun 2009 ketika pertama kali jalur ini dibuka. Dulu ya jalannya baru dibangun ya, baru masih batu-batu kayak gitu, termasuk ya sampai di daerah Gunung Sulah, Kecamatan Ceklet itu. Kalau dulu jalannya itu bukan jalur yang sekarang yang lebar ini, tapi masuk ke daerah jalan yang menuju ke Kampung Duku. Itu saya ingat dulu sama istri menggunakan sepeda motor melintasi jalur ini. Masih banyak daerah-daerah atau yang masih jalannya cuma jalan kayak jalan setapak gitu. Tapi nggak setapak banget sih, masih mobil masuk ya. Cuma jalannya itu masih berbatu kayak gitu. Jangan bayangan seperti ini. Dan sebelah kiri dan kanan juga dulu itu nggak kayak gini, ini kosong ya. Sampai Ceklet itu dulunya itu, kalau boleh saya bercerita, di sepanjang jalur ini ya perkebunan sawit Baraya. Termasuk nanti dari daerah Cimari sampai dengan Ceklet itu dulu rimbun dengan perkebunan sawit. Tapi waktu ada pergantian kekuasaan, ya maksudnya ada reformasi gitu ya. Ya baru semuanya berubah. Dulu yang asalnya kebun sawit ada perubahan lah. Itu yang berhubungan politik ya. Mungkin Baraya silakan aja search bagaimana jalan ceritanya. Intinya dulu itu penguasaannya oleh keluarga Cendana gitu aja. Dan sekarang gak tahu ini kepemilikannya siapa, apakah masyarakat atau kepemilikannya oleh pemerintah. Dikarenakan saya juga dengar di sepanjang jalan ini, apalagi yang dari nanti setelah Cicalobak ya, sebelah kiri kanannya itu ada beberapa tempat juga yang tanahnya diperjualbelikan, tapi ketika ditanya apakah ini sertifikat hak milik, katanya belum. Nah seperti itu. Saya belum tahu ya. Itu kan selentingan seperti itu. Dan ya banyak juga warga sekitar tempat saya yang ambil tempat atau membeli tanah sebelah sekitaran itu juga. Ya banyak cerita lah, dan saya tidak akan bercerita banyak di sini. Saya cuma memperlihatkan bagaimana keasikan jalan.
jalur lingkar selatan ini, di mana kita bisa memacu kendaraan dengan cukup kencang, dikarenakan selain jalannya lebar, juga relatif tidak terlalu banyak pengendara yang melintasi jalanan ini. Nah, ini masih di sekitaran masih termasuk Kabupaten Cianjur ya, Cianjur Selatan lah. Nanti di jembatan yang panjang itu, jembatan Cilaki, yang nggak tahu kenapa sekarang jembatannya kontur jalannya jadi agak bergelombang. Mungkin ada penurunan atau apa. Dulu itu nggak seperti itu ya. Dulu itu enakan banget, lurus, sejak mulusnya. Mungkin karena kan lebih dari 10 tahun itu kayaknya. Jembatan itu ya, bayangin aja dulu saya itu lewat dari ke sini ini tahun 2009 sudah ada jembatan itu. Dan apa lagi ya? Gini nih, kalau membuat video, buat narasi tidak pakai skrip. Ya pokoknya saya kalau istilah dalam bahasa Sunda itu ngagulkeun ya, atau membanggakan jalur ini. Dikarenakan saya itu kalau ke pulang kampung ke Pamengpeuk, saya posisi rumah di Cimahi nih. Saya itu tinggal masuk tol Baros, keluar tol Soreang, itu saya hitung waktunya cuma 15 menit. Itu kecepatan yang ya normal lah di jalan tol gitu ya. Terus masuk ke daerah Ciwidey, ya paling nggak ada sedikit kemacetan di daerah Ciwidey, tapi tidak terlalu macet parah. Itu tergantung jam berapa kita berangkat ya. Makanya saya itu sudah tahu jam berapa saja waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan mudik ke Pamengpeuk melewati jalur itu. Nah, setelah masuk Ciwidey, nah kita menikmati gitu ya perjalanan yang indah, berkelok-kelok, nyantai juga, nggak ada macet, sampai ke Cidaun. Cuma kemarin sayangnya di Curug Ceret itu kondisi airnya tidak ada debit air sama sekali yang terjun. Tapi di sekitarnya ada curug kecil di sebelahnya itu masih ada gitu ya. Saya tidak tahu kenapa. Padahal di Cimahi itu masih ada ya hujan-hujan sesekali gitu. Tapi kenapa kemarin nggak ada airnya, debit airnya? Mungkin di atasnya itu mungkin debitnya udah habis airnya atau berkurang. Nah, setelah masuk Cianjur, Cidaun gitu ya, saya itu semakin seneng juga dikarenakan ya jalannya gede gini. Dulu itu Baraya, saya bercerita juga nih, kalau kita ke Cidaun itu ya agak lama ya, dan kita pakai sepeda motor. Emang dulu itu belum ada kendaraan umum, paling elep ya, elep ada dari dulu, ada yang sampai Cemari, sampai yang ke Cidaun saya kurang tahu. Tapi sekarang itu sudah ada bis ya yang menghubungkan dari Sindang Barang sampai ke Pangandaran. Gak tahu sekarang masih beroperasi atau enggak, dikarenakan saya sudah lama tidak mengecek atau melihat gitu ya. Di YouTube-nya juga kan sering ada orang yang melakukan perjalanan menggunakan bis dari Sindang Barang, Cianjur Selatan sampai ke Pangandaran. Kalau anak saya bilang ketika melintasi jalan ini disebutnya jalur 1000 jembatan, dikarenakan ya sepanjang jalur ini banyak jembatan ya Baraya, jadi beberapa ratus meter gitu ya, atau beberapa kilometer itu sudah ada jembatan lagi. Ya itu tidak aneh dikarenakan daerah ini ya sekitar daerah muara, di mana banyak sungai-sungai yang mengalir menuju ke laut lepas pantai selatan. Jadi tidak heran kalau di sekitaran ini banyak jembatan-jembatan yang dibangun, atau ya dikarenakan banyak muaranya juga gitu intinya Baraya. Cuma kalau buat saya mengajak ya, saya itu dulu mungkin salah seorang yang berkontribusi untuk menyebarkan informasi tentang jalur lingkar selatan ini, dikarenakan setiap saya melakukan perjalanan ke sini hampir semua saya upload baik di website saya, di blog saya Sunda Matandang, terus ada juga di Facebook atau di Instagram atau di TikTok, di mana di YouTube yang sering saya upload mengenai jalur ini. Dan banyak juga yang bertanya tentang jalur ini, dan banyak yang sudah mencoba dan mendatangi jalur ini. Jadi dengan berbangga hati saya katakan bahwa saya sedikit atau besarnya berkontribusi juga untuk memperkenalkan jalur ini dari tahun 2009.
Dan sampai saat ini saya tidak pernah bosan untuk terus menikmati jalur ini. Dan saya itu kalau melintasi jalur Garut Kota, kalau tidak buru-buru atau kalau bukan hari-hari biasa, saya itu mendingan jalur ini. Maksudnya gini, kalau misalkan terpaksa nih hari Sabtu saya harus ke Garut atau pulang ke Pamengpeuk, daripada jalur Garut, jalur yang biasa, saya itu mending jalur sini. Dikarenakan saya sudah mengetahui titik-titik kemacetan. Kecuali nanti kalau sudah dibangun tol yang akan dibangun katanya, yang apa, Cigatas ya, yang katanya nanti akan ada keluar atau exit tol di Garut Kota. Nah kalau gitu mungkin lebih enak ya, lebih cepat nanti. Paling saya udah kebayang titik kemacetannya cuma di Maktal dan juga di Bayongbong saja atau Cisurupan mungkin itu ya. Tapi kesininya insya Allah lancar. Jadi semakin saya menikmati perjalanan pulang ke Pamengpeuk seperti dulu. Dulu itu tahun 97 atau 1997 saya merasakan bagaimana kemacetan, apalagi kalau saat-saat mudik ke Pamengpeuk. Dari Bandung ke Pamengpeuk itu waduh bisa belas-belas jam gitu ya. Apalagi kalau baraya yang umurnya sudah di atas kepala 40 gitu ya. Mungkin merasakan atau mungkin tahu ya jalur di Ranca Ekek Cileunyi itu kayak gimana dulu, yang cuma 2 jalur kiri kanan gitu. Kalau sekarang kan udah lebar. Dulu itu zaman tahun 97-an itu waduh, kalau yang namanya lebaran di sana itu sudah menjadi pusat dari kemacetan. Bahkan buka tutup jalan di Nagreg itu bisa berjam-jam. Nah syukur alhamdulillah sekarang ini semakin majunya pembangunan, banyak perbaikan jalan, pembangunan jalan yang dibuka setelah era reformasi ini. Alhamdulillah moda transportasi yang masuk ke daerah Garut Selatan ini semakin banyak, semakin dipermudah dengan akses jalan yang semakin baik, Baraya. Nah, apakah Baraya tidak tertarik dengan jalur ini nih? Aduh asik banget ya, kiri kanan tidak terlalu belok-belok. Emang ada belok tapi belokannya nggak terlalu yang kayak di video yang kedua nih yang melintasi Kelok 1000 itu. Nah kalau di sini ya seperti ini, tipikal kontur jalannya yang pinggir pantai. Sebelah kanan itu kalau Baraya menoleh ke sebelah kanan itu udah laut, udah pantai ya Baraya. Dulu ya, yang namanya dulu ya belum ada rumah-rumah ini nih, kiri kanan ini belum ada rumah, cuma lahan kosong dan kesannya itu gersang. Dulu itu kesannya itu gersang, kering gitu ya. Ya wajar soalnya dulu ya hasil pembukaan jalur gitu ya. Apalagi daerah yang nanti daerah Gunung Sulah itu dulu itu ya yang namanya bukit di terobos gitu ya. Kiri kanannya itu masih merupakan tebing dengan tanah-tanah merah, tapi sekarang itu gak kelihatan, semua hijau aja. Enak pokoknya. Sekarang ini jalur yang ke Pamengpeuk dari Cidaun ini sekarang udah sejuk banget. Sudah enakeun pokoknya. Kalau touring pakai motor, waduh keren nih Baraya. Apalagi di depan itu kita bisa melihat ada laut gitu ya. Kita bukan ada lagi banyak spot yang kita pokoknya ingin berhenti aja. Di jalur ini banyak spot-spot atau titik-titik daerah yang kita itu ingin berhenti, ingin mengabadikan, ingin ambil foto atau ambil video. Ada yang di kayak ujung jalan, taunya turun, terus di depannya laut gitu ya. Aduh keren pokoknya. Jadi silakan aja Baraya seperti di video 1 dan kedua. Silakan Baraya menikmati perjalanannya. Buat yang mempunyai kuota cukup, nah ini seperti ini nih. Di sini saya paling seneng nih kalau berhenti terus di foto-foto dulu gitu ya. Kalau pakai motor di depannya laut, jalannya belok ke kiri gitu. Aduh, keren pokoknya Baraya jalur ini. Apalagi kalau Baraya punya waktu banyak, bisa nih berhenti di beberapa pantai. Ada Pantai Jayanti,
ada pantai apa Camara atau apalah saya lupa lagi, terus ada Puncak Guha atau Guha Lalai, ada Cicalobak, ada Ranca Buaya. Wah, pokoknya banyak banget Baraya. Dan inilah gerbang yang menuju keluar dari Kabupaten Cianjur. Ciri khas gerbang di Cianjur ya seperti itu. Dan inilah penghubung atau jembatan penghubung antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut. Ini namanya jembatan atau Sancak Cilaki, yang kalau Baraya bisa melihat ini konturnya sudah ada yang turun naik gitu ya. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena umur dan beban mungkin ya. Kalau dulu sih mulus-mulus aja. Nah, di sini biasanya menjadi spot foto orang-orang yang melintasi jalur ini ya. Dikarenakan sebelah kiri ini sungai yang besar, sebelah kanannya sungai yang menuju ke laut atau muara. Pokoknya keren Baraya. Banyak spot-spot foto yang bisa kita pakai untuk ambil foto buat ya kalau yang sering upload di media sosial. Pokoknya jalur ini sangat mengasihkan. Jadi silakan Baraya yang mempunyai kuota lebih. Kata saya juga yang mempunyai kuota lebih silakan bisa menonton video saya yang berdurasi panjang. Dan sekali lagi, dengan jalur ini saya tidak sampai ke kampung halaman saya ini tidak sampai 5 jam. Nah, sebelah kanan ini tugu atau ya penanda bahwa sudah memasuki wilayah Kabupaten Garut. Dan video ini akan berhenti nanti sampai saya di rumah atau di ya kampung halaman saya, Desa Mancagahar, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Jadi silakan Baraya sekali lagi selamat menonton dan terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton video dari saya. Dan jadikan ini referensi buat Baraya yang belum pernah melewati atau menggunakan jalur ini. Kalau yang belum punya jiwa touring gitu ya, wah ini seneng, pokoknya seneng banget. Saya sudah lihat di channel-channel orang lain yang memperlihatkan ketika mereka sedang melakukan touring ke jalur Garut dan Cianjur Selatan ini. Nah, itu jembatannya ke 3. Jembatan ke berapa, Nang? 3, jembatan ke 3. Udah jembatan ke 3. Wow. Pantai Nol tuh. Sini kita lihat pantai lagi tuh. Tuh ada mbak lagi, mbak. Banyak mbak.
Jembatan keberapa now? Habis 5 apa? Habis 6 berapa? Mana bener jembatan panjang now. Wow, jembatan panjang. Iya mana? Anu ayo. Ini mah jembatan panjang. Jembatan tadi kiri ya. Tahu kata ada. Parah bener. Dia udah kecil lah, mau makan dia. Dan itu gimana tuh? Kalau mau makan itu rame banget. Karena kayaknya kalau tinggal di sini putih hitam now. Jadi irang menanam kalau di sini ke pantai terus ya. Awas ya bapaknya gerak kuat terus. Boleh lagi tuh siapa? Kayak tau Selanjang Buaya. Oh iya Raja Buaya. Mau makan ikan dia gimana? Cuma pasar ruas mah. Dia pun nambah kereta langsung ruas. Kayak mah pas iya ngabalah bahasa nu gedena aya jurig. Ketahuan. Nanti aja Nana jangan pernah ini nanti Nana wiki aja ya. Nanti atau kasih wiki ya kalau udah nyampe ya. Oke nggak? Tuh ini banyak perahu. Jayanti, Wah perahu. Pantai Jayanti. Nanti mau naik perahu ya? Bilang sabar. Bilang apa? Apa? Ayo. Yeay. Nah, Raja Buaya lo boleh. Belum pacar pernah sih. Jangan pernah neng nggak ada. Orang saya pernah naik perahu pas. Pernah. Ah, Daerah Istimewa pernah. rame. Itu mau naik perahu. Oh dan sareng aya nanam mah da teu kabuduyeunya naik perahu teh nya. Jangan samari teh. Joget now. Ini jembatan lagi. Jembatan keberapa now? Habis 5. Habis 6 keberapa? Jembatan ke-6. 5 jembatan lagi now. Tuh Raja Buaya. Raja Buaya now. Kita mah belum pernah ke Raja Buaya now. Udah tahu.
nanyakeun. Mau tanya sok kabar di lebaran ini pasti duka. Kabeh ge malah nu apaleun kabeh. Sidang isbat lagi aca. Ayo nanyakeun. Now, 5 tahun lagi. Ke-12. Susah. Susah kan bentar lagi nyampe. Bulannya.
perahu ke sana. Tuh, ada perahu. Mau main pasir Lihat tuh, perahu. Tuh lihat tuh ada perahu neng. Om dulu di situ sama Nin sama Abang renang. Nanti ke situ nggak, Bang? Bang, nanti ke situ nggak? Ya, gimana nong? Iya, coba tahu. Itu ah. Tambang udah tambang. Restorasi pun yang udang-udang deh banyak. Tambak udang kan itu pasti udang loba ya. Dia tambak lagi kali. Ya pan tambak kabeh kosong tambak. Nunggu panen mereka kan permintaan banyak mereka. Jambatan 18.
jadi rame kieu dia. Keluar non. Rest area. Si Bajal mama. Rumah mama. Coba jadi sewa ku ieu. Oh, bangunan. Oh, di denger. Jadi lobanya. Orang tadi jam berapa sih? Setengah 11 ya? Jam 11 kurang seperempat. Jam 11 ya? Jam berapa? Jam 3 tambah. Berarti 5 jam kan? Berarti 11 12 hiji 2 kilo. Karena kok pajak 5 ge acang. Macet-macetan. Alhamdulillah sugan aya macet seeutik eueuh ngerangkok-ngerangkok kaca. Apa bareng meuleunan manggih emas dinya mah. Ieu kan subang. Di dong. Di itu. Papa teh bade maneh ka laut teh jalan kaki di dekat itu ka laut teh. Kalumpang bade toma. Mambe. Bener memberak arolo-olo na motor, na mobil. Harus jauh. Kan? Apa teman tamam deh. Oh, terbalik gitu nanya. Oh iya. Badan mau dompet. Laksonan. Salin ka Ini BBM. terus kena ayat nih. PB ke angin bibilan. Kenal katanya tadi kemarin minta THR. Mau, Wow. udah wow tapi minta THR. Jadi rame kieu Mancagahar. Atau gelas. Mancagahar jadi rame kieu. Jendela. Kita jalan keluarkan we. Orang ka aduh teh jauh ka jalan. Jauh ka parkiran. Dulu teh ngobrol sekali pasti nggak. Caket. Mana kena rek ke kanan heula. Jadi ome-ome. Orang kereta tutup nombe tuh tinggal be. Gimana cara embe? Kita mama kecepet. Naik mobil. Oke. Mana embe? Embe. Ini masih kena kecil. Kata bebek mana? Manggil adu dia nya. Selama Itu dah temen gua.